Kerajaan Makassar atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Gua Talo merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Kabupaten Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan yang berada di Somba Opu. Somba Opu merupakan pelabuhan yang memiliki posisi yang strategis. Oleh karena itu, hal ini yang menyebabkan VOC ingin menguasai Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo mengalami salah satu kejadian penting, yaitu peristiwa perlawanan Goa. Dalam peristiwa ini ada satu raja Kerajaan Gua Talo yang terlibat, yakni Sultan Hasanuddin, Sultan ke-16 Kerajaan Gua Talo. Sultan Hasanuddin memiliki julukan yang terkenal, yaitu Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin memimpin Kerajaan Gua Talo dari tahun 1653 sampai 1699. Dan pada saat masa kepemimpinannya, Kerajaan Gua Talo berhasil mencapai puncak kejayaan dan menjadi kerajaan besar di Sulawesi. Kerajaan Gua Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pernah menguasai kerajaan Bon yang dipimpin oleh Pangeran Bugis, yaitu Arung Pelakan atau yang dikenal sebagai Aru Pelaka. Karena hal ini terdapat dendam pada Sultan Hasanuddin yang mengakibatkan kerajaan Bon sama dengan VOC untuk menguasai kerajaan Gua Talo. Namun VOC melakukan defeat impera atau yang dikenal sebagai politik atau adu domba. Tidak hanya itu, pihak VOC memiliki beberapa tujuan ingin menguasai kerajaan Gua Talo sebagai berikut. VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu milik Kerajaan Gua Talo. Dalam peristiwa ini, tentu saja Kerajaan Gua Talo dan VOC memiliki strategi untuk mengalahkan satu sama lain. Berikut beberapa strategi yang dilakukan VOC untuk menguasai Kerajaan Gua Talo. Yang pertama, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar di pelabuhan Somba Opu. Yang kedua, VOC melakukan kerjasama dengan Kerajaan Bone. Yang ketiga, VOC dan Kerajaan Bone mengirim pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Berikut beberapa strategi yang dilakukan Kerajaan Gua Talo untuk mengalahkan VOC. Yang pertama, menyiapkan beberapa perahu tradisional di pelabuhan Somba Opu. Perahu tersebut berukuran kecil dan lincah, contohnya Padewakang, Pelari, Sope, dan perahu pinisi. Yang kedua, Kerajaan Gua Talo membangun benteng pertahanan di sepanjang pantai Losari. Tiga, menyiapkan pasukan Goa untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Dalam peristiwa perlawanan Goa terdapat 5 tokoh, yaitu sebagai berikut. 1. Sultan Hasanuddin, yaitu raja dari Kerajaan Gua Talo. 2. Arung Palaka atau yang dikenal sebagai Aru Palaka, yaitu seorang pangeran Bugis dari Kerajaan Bone. 3. Pemimpin VOC yang bernama Gubernur Jenderal Maet Sutker. 4. Pemimpin tentara VOC yang bernama Cornelis John Spelman. 5. Pemimpin pasukan dari Ambon, yaitu Jonker van Maniva. Dengan senjata dan pasukan bantuan dari Kerajaan Bone, VOC berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Gua Talo. Lalu Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang dibuat oleh VOC pada tanggal 18 November 1967. Contoh isi dari perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin menandatangani perjanjian tersebut karena isi dari perjanjian Bongaya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Semboyan masyarakat Goa. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba melawan VOC dengan bantuan masyarakat Goa, namun perlawanan ini gagal. Benteng pertahanan rakyat Goa dikuasai oleh VOC dan diberi nama oleh Spelman, yaitu Benteng Rotterdam.
Karena perlawanan tersebut gagal, Sultan Hasanuddin dengan sangat terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Namun, VOC tidak mampu mengendalikan dan menguasai monopoli di wilayah Indonesia Timur, dan karena itu muncullah diaspora perdagangan orang-orang Bugis Makassar. Oleh karena itu, artinya VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar.